Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, khususnya teman-teman senasib seperjuangan di lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Mari kita teruskan ngaji fiqhuz zakah juz 1 halaman karya Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala biwasilati hadzal kitab memberikan tambahan ilmu kepada kita. Tentu semangat, tekad untuk membangkitkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga kehadiran Nahdlatul Ulama dirasakan manfaatnya oleh warga Nahdlatul Ulama di bidang keagamaan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lain, karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan. Tidak hanya diniyah tetapi diniyah ijtimaiyah, organisasi yang berorientasi pada pemantapan faham ahli sunnah wal jamaah dan pemberdayaan umat dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, akhlak, politik kebangsaan, kebudayaan, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan syekhina wa murabbi rohina Al-Hajj Al-Alim Al-Allamah Ahmad Fayumi Munji Al-Hajjani wa Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Ahmad Sahil Mahfud, Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad Nafi Abdillah, Syekhina Zainuddin Dunyati, Syekhina Ali Fatah Yahqub, Syekhina Ma'mun Muzayyin, Syekhina Ma'mun Mukhtar, Syekhina Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan kearifan kepada kita. Semoga di alam barzakh guru-guru kita mendapat limpahan ampunan dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid din wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahdidus sunnati linusubiz zakah. Tahdidus sunnati, sunnah Nabi yang membatasi, linusubiz zakah, bagi nisab-nisab zakat, wa maqadiriha, dan ukuran-ukuran zakat. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-Quran menjelaskan kita harta secara umum yang harus kita keluarkan zakat. Khudz min amwalihim. Harta apa saja yang harus kita zakati, pada ukuran berapa yang harus kita zakati, pada level berapa harta itu harus dikeluarkan, itu semua sunnah yang menjelaskan.
Misalkan zakat padi, itu kapan zakat itu dikeluarkan? Al-Quran hanya berbicara wa atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya ketika panen. Tapi sudah sampai pada ukuran berapa, itu sunnah yang menjelaskan. Sehingga ada hadis laisa fima duna khamsati ausukin sodaqah, hasil pertanian padi misalnya yang kurang dari 5 wasak ada kewajiban. Ini an-nisab. Nisab adalah ukuran yang ditentukan oleh syara, oleh agama. Pada saat nisab itu tercapai, maka harta itu harus dizakati. Ini namanya an-nisab. Sedangkan al-maqadir itu berapa persen zakat pertanian itu? 10% misalnya jika irigasinya tanpa biaya, 5% jika proses irigasinya ada ongkosnya, ada kosnya. Jadi sunnah ini berfungsi menjelaskan kandungan Al-Quran yang masih global. Ja'a datang, as-sunnatu sunnah, ucapan, perkataan, dan ketetapan Nabi. Aqwalun Nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu. Bibayanil amwal, dengan menjelaskan harta-harta. Allati tajibu fiha, allati harta-harta itu, tajibu yang harus, yang wajib, fiha di dalam harta itu, az-zakatu zakat. Hanya membincang min amwalihim, sebagian dari harta. Harta apa saja? Itu as-sunnah, Nabi yang menjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Memang Nabi diberikan tugas oleh Allah untuk tangzilus sunnah, untuk tabyinus sunnah, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, memberikan bayan, penjelasan kandungan Al-Quran. Wa nisabi kullen, dan nisab, ukuran setiap harta itu, minha dari amwal. Jadi harta apa saja yang harus kita zakati, nisabnya, parameter syara, ukuran syara, pada batas berapa kita harus mengeluarkan zakat. Wa miqdaril wajibi, dan ukuran kewajiban, berapa persentasi, 10% kah, 5% kah, 2,5%, fiha di dalam amwal. Kalau kita belajar tentang sunnah ini, maka sungguh naif orang yang Quran adalah satu-satunya sumber hukum. Karena di dalam kajian usul fikih itu ada mungkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Ketika saya studi di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, mengikuti kuliahnya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, muhaddis Indonesia, muhaddis Nahdlatul Ulama, maka luar biasa bagaimana beliau menjelaskan kelemahan mungkirus sunnah, orang-orang yang Nabi, orang-orang yang hanya berpijak kepada Al-Quran dengan menafikan peran dan fungsi as-sunnah. Karena dua sumber ini adalah
dua sumber yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran bisa, tentu yang paling otoritatif adalah Nabi. Sehingga penjelasan-penjelasan dari Nabi itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dengan benar tanpa Nabi. Bagaimana kita sholat? Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang detail tentang sholat. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi sholat apa saja? Berapa rakaat? Bagaimana caranya? Ada takbiratul ihram, ada membaca surat Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat. Itu semuanya adalah Nabi, peran Nabi. Tapi semua yang dilakukan Nabi itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah al-ma'sum, dijaga dari salah. Kita berbicara tentang zakat tidak mungkin menafikan fungsi sunnah. Ini meneguhkan bagaimana kita orang Islam harus belajar hadis, harus belajar sunnah Nabi. Misalkan di pesantren, materi yang paling dominan adalah fikih dan usul fikih. Maka satu pesantren kita, Nahdlatul Ulama ini, yang juga spesifik mengkaji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga alhamdulillah di Ciputat itu ada pesantren Darussunnah yang dirintis oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Dan kita lihat di Facebook, di Twitter, di Instagram, pesantren peninggalan Kiai Ali Mustafa Yaqub ini mengadakan studi-studi hadis. Kita menambah pengetahuan kita tentang ahamiyatu ilmil hadis, urgensi pentingnya belajar ilmu hadis. Wafas sholat, dan memerinci sunnah itu al-qaula, sebuah pendapat, pandangan fil ashkhas, di dalam jenis orang-orang itu, wal jihad, dan arah-arah. Allati tusrafu laha, allati tusrafu, yang dibelanjakan, diberikan zakat itu laha, kepada al-ashkhas wal jihad. Wa fiha az-zakah. Jadi sunnah juga memberikan keterangan yang lebih detail. Orang-orang yang dijelaskan di dalam Al-Quran diterangkan secara detail. As-sunnah, yang dikenal dengan asnaf thamaniyah, atau golongan menerima zakat. Wahia al-ashkhas wal jihad, individu, perorangan-perorangan, dan arah atau sifatnya publik gitu ya, yang berhak menerima zakat itu al-mazkuratu, itu disebut fi ayati At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha fati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kalau kita belajar usul fikih, ada innama, itu adatul hasr, perabot yang memberikan makna artinya hanya 8 orang itu yang boleh mendapatkan zakat. Selain itu tidak boleh, karena ini termasuk adatul hasr dan termasuk aula al-mafahim al-mukhalafah, termasuk alat yang dengan alat itu kita bisa melahirkan mafhum mukhalafah yang kuat.
Jadi innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu atau zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan itu. Selain itu tidak boleh. Wasa nufassilu, dan saya akan memerinci al-qaula, pandangan-pandangan pendapat fi dzalika, di dalam menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Di sini Al-Qaradawi membahasakan ada ashkhas, ada al-jihad, ada perseorangan, ada individu-individu, ada juga al-jihad. Karena memang kalau kita baca ada wa fi sabilillah. Jadi al-ashkhas itu kita lihat ada al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa fi sabilillahi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Sehingga pengertian sabilillah ini memang debatable ya. Ada banyak pandangan para ulama. Ada yang al-mudayyiqun, yang mempersempit makna ini pada masa lalu, orang-orang yang hanya berperang untuk menggapai ridha Allah, memerangi orang-orang kafir. Ada yang al-muwassi'un, para ulama yang mengartikan sabilillah ini secara luas, wujuhul khair, semua jalan kebaikan masuk di sabilillah. Saya kira ini kekayaan kita, kekayaan pemikiran yang membuat kita generasi sekarang ini menerima pemahaman ulama-ulama kita ini menjadi tidak sempit. Bahkan di dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial, guru kita bersama Ki Haji Muhammad Ahmad Sa'an Mahfud itu menjelaskan ya pandangan para ulama tentang sabilillah, dan beliau juga mendukung sesuai dengan tuntutan sosial tentang perluasan makna sabilillah mencakup hal-hal yang dengan kemaslahatan umum, wujuhul khair. Meskipun kalau kita bahsul masail ya di lingkungan Nahdlatul Ulama itu tentu sangat ketat ya, karena kitab-kitab pesantren khususnya seperti I'anatul Talibin, Bajuri itu memang lebih cenderung memaknai sabilillah ini pada makna yang al-mudayyiqun, makna yang sempit. Al-ghuzzat al-mutatawwi'un alladzina la murtaziqa lahum fi diwan ya. Jadi para relawan jihad di jalan Allah yang tanpa gaji. Tafsir Munir yang sering disampaikan tentang Imam Qaffal yang menukil sebagian fuqaha itu dianggap dhaif, lemah. Ya, menarik, artinya ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan pandangan ulama-ulama kita ini menjadikan kita generasi sekarang ini punya opsi lah. Punya opsi. Yang penting itu bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tetapi tuntutan sosial. Kita memilih opsi itu, ada ulama yang memperbolehkan dan tahqiqul manatnya, artinya realitas empiris. Ide itu kalau diterima betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat. Pada juz 2 nanti akan dijelaskan oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi, beliau mencoba untuk moderasi ya, at-tawassut baina al-mudayyiqin wal muwassi'in. Digambarkan misalnya membangun masjid di daerah yang minus, di mana masjid itu menjadi simbol Islam dan umat Islam di situ minoritas. Maka menghidupkan masjid dan lain-lain itu bagian dari al-jihad fisabilillah. Si Islam
udinillah, menghidupkan agama Allah. Ini memang Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini dikenal dengan pemikir moderat ya dalam dunia Islam. Walakinil ladzi yuhimmuna ma'rifatuhu. Walakinil ladzi, dan tetapi sesuatu yuhimmuna ma'rifatuhu yang menjadi penting bagi kami untuk menjelaskannya. Huna di sini huwa, sesuatu yang penting, yang urgent itu yang harus kita terangkan itu tarikhu fardhi hadhihi zakah. Sejarah fardunya zakat ini. Artinya umat Islam harus tahu tentang sejarah kapan zakat itu diwajibkan di dalam Islam. Zatin nusubi, yang sudah mempunyai nisab-nisab itu. Wal maqadiri, dan presentasi al-mahduda yang sudah ditentukan oleh. Jadi setelah ini akan dijelaskan sejarah zakat. Biar kita umat Islam tahulah ajaran yang agung ini kapan diwajibkan oleh Allah. Faqad arafna, maka sungguh kita tahu, anna zakata, sesungguhnya zakat al-mutlaqata, yang mutlak. Zakat bermakna filantropi, kedermawanan sosial. Ghairal muqaddarati, yang belum ditentukan nisab dan furidat, itu bukan zakat yang mutlak itu. Yang penting Anda semua atau umat Islam pada saat itu mau mengeluarkan sebagai tanda solidaritas, tanda empati kepada orang lain. Fi Makkah, di dalam pada periode Makkah. Zakat secara mutlak tanpa ada penjelasan nisab dan miqdarnya itu sudah diwajibkan di Makkah. Kama ikhtarnahu, kama sebagaimana keterangan ikhtarnahu yang kami memilih keterangan itu. Warajahau, dan diunggulkan, ya mengunggulkan pada keterangan ini katsirun, banyak, minal a'immati, dari beberapa imam. Pandangan bahwa zakat yang mutlak tanpa ada penjelasan nisab dan presentasinya itu diwajibkan di Makkah, ini didukung oleh banyak sekali ulama-ulama. Wa kama dallat, lan menunjukkan alaihi, pada keterangan ini, ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, wa ahadits, dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagaimana pernah saya sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika pada periode Makkah ini Nabi membangun ukhuwah Islamiyah, kohesivitas, soliditas, solidaritas antar sesama umat Islam, karena tantangan dahsyat. Tantangan dari kufaru Makkah, orang-orang yang membenci Nabi, perjuangan Nabi akan melakukan segala upaya untuk menghabisi eksistensi Islam. Maka sangat untuk membantu sesama umat Islam sudah ditekankan Nabi sejak periode Makkah. Yang kaya harus membantu yang miskin, yang kuat harus menolong yang lemah, yang punya akses ekonomi harus membantu yang tidak punya akses ekonomi. Itu sudah dibangun oleh Nabi. Ada innamal mu'minuna ikhwah, membangun persaudaraan hakiki, persaudaraan yang bersumber dari keimanan, bukan persaudaraan karena kepentingan
pragmatis oportunis ya, karena tapi demi kepentingan li'a'la'i kalimatillah. Wa arafna, dan kami tahu, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an Al-Madaniyah yang turun pada periode Madinah, akada memperkuat Al-Quran yang turun di Madinah itu wujub zakah, kewajiban zakat. Spirit berdirma itu sudah digaungkan Nabi di Makkah. Ketika Nabi mengambil tongkat kepemimpinan menjadi top leader di Madinah, maka semangat kedirmawanan ini diperkuat dengan turunnya ayat-ayat Madaniyah. Wa fassola, dan memperinci Al-Quran Al-Madani, itu Al-Quran yang turun di Madinah itu, ba'du ahkamiha, sebagian hukum-hukum zakat menjadi terperinci. Karena secara politik Nabi punya power untuk usi perintah zakat yang detail itu. Berbeda dengan di Makkah ketika justru umat Islam harus berjibaku untuk menyelamatkan diri dari aksi bengis kriminal tak berperi kemanusiaan dari musuh-musuh Islam. Wa anna sunnata, dan sesungguhnya sunnah, hiya allati tawallat, hiya sunnah allati, itu sesuatu sumber hukum tawallat yang punya otoritas, yang menguasai. Artinya sunnah itulah yang punya otoritas. Tafsir lama untuk menjelaskan sesuatu, ajmalahul Quran, yang dijelaskan Al-Quran secara global. Dalam kajian maka muhtaj ila bayani wa dhabitul